Oke teman-teman, semangat pagi, semangat berkarya dan beraktivitas. Oke, nah ini adalah baju yang sudah Depuri Permak, dan yang di atasnya ini adalah contohnya. Jadi Depuri Permak dari ukuran dewasa menjadi ukuran untuk 2 tahun anak-anak. Oke teman-teman, jadi kalian bisa ikuti dan simak cara belajar permak baju dewasa kemeja menjadi ukuran untuk 2 tahun anak-anak. Ikuti terus ya di Depuri Channel. Nah ini adalah bajunya. Ini mulanya dia ukuran untuk 20 ke atas ya, bisa digunakan teman-teman. Jadi Depuri akan permak untuk anak-anak 2 tahunan. Nah yang warna coklat ini adalah contohnya. Jadi dibandingkan dengan yang hitam sama yang coklat itu banding sangat besar sekali ya. Jadi akan dikurangi yang di bawahnya dulu, kita akan potong dan sesuaikan dengan contohnya. Yang pertama kita perhatikan motifnya ya teman-teman. Jadi kalian harus lihat motifnya, karena baju batik itu susah dijahitnya karena motifnya gitu kan, harus sesuai. Nah jadi saya akan memilih motifnya yang ini dulu ya, kayak berbentuk garis ini, tapi dia kurang lebih agak besaran, jadi dipotong lagi di atasnya. Jadi Depuri cari motifnya ini aja. Jadi motif yang akan dicari bagian ini saja karena sesuai dengan ukuran bajunya. Jadi Depuri akan potong lagi ini di bawahnya. Setelah dipotong di bagian bawahnya, sekarang kita cocokkan lagi di bagian atasnya, kemudian kita periksa lagi bajunya. Dan yang di sebelah ini kayaknya ada kantong atau saku, jadi kalian harus mempermak di sampingnya, hati-hati gitu. Jadi saya perhatikan lagi, dan nantinya akan dicocokkan lagi. Sebelum dicocokkan kita balik dulu bajunya gitu. Nanti karena kalau mau digunting dia harus bagian dalam gitu kan. Sudah kita perhatikan sebelumnya kalau bagian lengannya itu agak besar, jadi kita bisa gunting di bagian lengannya sesuai dengan jahitannya. Jadi kalau misalnya kalian baru pemula atau agak takut mengguntingnya, jadi kalian bisa mengkapurnya atau menggarisnya dulu pakai kapur jahit atau gapur tulis gitu teman-teman. Jadi Depuri ini tidak kasih kapur karena sesuai dengan garis atau jahitan di lengan yang Depuri potong gitu kan. Jadi lakukan seperti ini di lengan sebelahnya lagi. Jadi kalian bisa simak teman-teman cara memotongnya sesuai dengan jahitan atau garis di bagian lengan gitu. Setelah menggunting bagian lengannya, sekarang kita cocokkan lagi dengan contohnya. Jadi sangat jauh sekali ya teman-teman ini perbandingan lengannya, lengan untuk ukuran dewasa sama lengan untuk ukuran 2 tahun. Nah jadi kalian bisa lihat ukurannya, kita ukur dari lehernya sampai ke lengannya. Jadi kita harus samakan di bagian lengannya. Jadi kalian bisa lihatnya ini ujung lehernya sampai ke lengannya, lipatan lengannya begitu. Jadi kalian tandai pakai kapur supaya nanti gampang menjahitnya gitu ya teman-teman.
Kalau sudah selesai menandai bagian atas pundak di bagian lengannya, kita bisa mulai memotong atau menandai di bagian pinggirnya. Jadi kalian tandai dulu di bagian lengannya dulu, kiri dan kanan pakai kapur, kemudian garis lurus ke bawah gitu sesuai dengan ukuran kemeja anak-anaknya gitu ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau menggaris, kalian lebihkan saja ini kucingku main-main. Kalau misalnya kalian mau menggaris, kalian lebihkan saja sekitar 1 cm, karena nanti mau dijahit atau diopres pinggirannya supaya tidak terlalu kecil gitu ya teman-teman. Jadi saya lebihkan ini sekitar 1 cm. Kalau misalnya dia agak kebesaran tidak apa-apa, daripada dia kekecilan nanti kalian tidak bisa mengubahnya lagi gitu. Jadi kalian besarkan saja sekitar 1 cm. Mungkin kalau misalnya dijahit setengah senti dan setengah sentinya agak besar gitu teman-teman. Jadi anak-anaknya nanti kalau dipakai dia pas-pas gitu. Kemudian kalau misalnya sudah selesai di bagian sampingnya, kalian bisa cocokkan untuk ukuran lengannya. Jadi kalian bisa kerja lengannya. Jadi ini lengannya ini kayak besar sekali ya, jadi kalian bisa mengguntingnya gitu. Oke, sesudah kalian menggunting bagian lengannya, jadi kalian bisa menggunting di bagian badan bajunya yang sudah ditandai pakai kapur jahit tadi ya teman-teman. Jadi kalian bisa ikuti saja kapur ini. Kucingnya aku lempar saja karena dia mengganggu saja ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengguntingnya gini ya, sesuai dengan garis yang ditandai tadi gitu. Nah, kalau misalnya sudah selesai digunting kiri dan kanan, jadi kalian bisa periksa bagian lengannya. Otomatis ini sudah bisa dipentul atau digarisi kembali depan sama di belakangnya. Kalau misalnya sudah digarisi begini, jadi kalian perhatikan kiri dan kanan garis di bagian lengannya teman-teman. Jadi ini kalian cocokkan saja di bagian kiri dan kanan kucing, bagian kiri dan kanan lengan. Jadi kalian cocokkan supaya sama ya teman-teman. Garisnya itu depan dan belakang. Nah, kalau misalnya sudah digarisi begitu, kalian bisa cocokkan kembali di lengannya itu ya, lengan pasangannya ya teman-teman. Ini kalau misalnya dia agak kebesaran, kalian bisa gunting pinggirannya, yaitu di bagian bawahnya gitu. Kalian gunting dulu di bagian bawah atau gunting di jahitan bagian bawahnya teman-teman. Jadi ini sudah menyerupai bagian lengan. Kemudian lengannya ini dia agak kebesaran ya teman-teman, jadi kalian cocokkan dengan insting kalian. Cara mencocokkan itu kalian lipat dua gini.
Nah, cara mengukur lengan ke badan lengannya. Jadi kalian harus mengukurnya itu dari tengah-tengah lengan gitu ya teman-teman. Satu lagi tipsnya untuk buat kalian pemula. Nah, jadi ini tidak apa-apa kalau lengannya itu kelebihan dibandingkan di bagian lengan di badannya itu. Kalau misalnya kalian ubah lekukan di bagian lengan badannya itu, otomatis nantinya ukurannya juga akan berubah di bagian badan gitu teman-teman. Jadi tipsnya itu tidak apa-apa kalau misalnya bagian lengannya itu dia agak kelebihan kainnya, daripada kurang kalian juga akan nantinya susah untuk menjahitnya karena bagian badannya pastinya akan diubah lagi sesuai dengan lengan. Jadi kalau kalian mau menggunting begitu kalian harus hati-hati dan harus teliti. Nah, bagian lengannya sudah diukur kemudian disematkan pakai jarum pentul. Dan cara menyematkan jarum pentul di bagian lengannya itu harus mulai dari tengah-tengah lengan gitu teman-teman. Kalau sudah dilipat tadi ditandai di bagian tengah-tengah bahu sama lengannya. Jadi kalau misalnya sudah ditandai gitu, jadi kalian harus membentulnya di bagian tengah gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya menjahitnya kalau pemula jadi agak gampang gitu teman-teman, tidak mengkerut lengannya. Tapi kalau misalnya sudah senior mungkin dia langsung menjahit di bagian samping depan sampai samping belakang di bagian lengannya kalau sudah senior. Jadi kalau Depuri masih pemula begini, cara menyematnya itu di bagian tengah-tengah lengan. Jadi nanti kalau misalnya cari ukurannya itu dia tidak mengkerut lengannya gitu. Nanti kalau menjahitnya juga agak enak gitu ya teman-teman. Kalau sudah selesai menyematkan jarum pentul, jadi kalian bisa lipat dan koreksi lagi di bagian lengannya. Kita lihat dan sudah cocok ya, tinggal dijahit ya teman-teman. Nah, mari kita jahit di bagian lengannya.
Lengan kiri dan lengan kanan sudah disatukan di bagian badannya, jadi sudah selesai dijahit di bagian badan baju ya teman-teman. Jadi ini sudah disatukan, sisanya kalian jahit di bagian pinggiran badan dari ujung lengan sampai ujung bawah badan gitu teman-teman. Sebelum dijahit kalian cocokkan di bagian depan sama di bagian bawah gitu teman-teman. Kalau sudah pas dan cocok, kalian bisa jahitnya dari bagian baliknya baju gitu teman-teman. Sebelum dijahit di bagian sampingnya, tentunya pastinya kalian obras dulu di bagian lengannya supaya jahitannya rapi. Nah, aku skip aja ya. Nah, ini udah aku obras di bagian lengannya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi udah selesai ya di bagian lengannya. Sekarang kalian bisa jahit di bagian badan kiri kanan bagian bajunya. Jadi kalian jahitnya itu dari ujung lengan sampai ujung bawah badan gitu teman-teman. Sebelum dijahit bagian sampingnya, kalian cocokkan kiri dan kanan lengan. Tuh. Kalau misalnya sudah pas, kalian tandai pakai jarum, salah ya, pakai kapur jahit ya teman-teman. Kalian tandai pakai kapur jahit dan cocokkan dengan contohnya. Nih, kalau misalnya dia agak kepanjangan lengannya dan sudah cocok di bagian bahunya, kalian bisa perbaiki dan gunting lagi di bagian lengannya. Nah, ini kalian sudah cocokkan dan tandai. Jadi bagian ketiaknya ini udah pas sampai putus, sampai terbelah jarumnya. Ingat, kalian tandai depan belakang lengan gitu teman-teman. Kalau sudah kalian tandai di bagian ketiaknya ini, kalian bisa menjahitnya lurus-lurus aja ke bawah gitu teman-teman. Jadi kalian tandai atau sematkan jarum pentulnya dulu supaya nanti tandanya ini tidak goyang gitu teman-teman. Kalau misalnya kita menjahitnya gitu tidak goyang ya, jadi supaya pas dan supaya ada pegangan jarum pentul gitu teman-teman. Nah, kita mulai menjahit di bagian badan baju. Jadi kalian bisa perhatikan cara menjahitnya dari ujung lengan sampai ujung badan bagian bawah baju gitu teman-teman. Jadi dijahitnya sesuai ukuran yang di garis pakai kapur tadi ya, supaya nantinya hasilnya lebih baik gitu ya teman-teman.
Nah, jahitnya udah selesai. Sekarang kita teliti dan koreksi lagi jahitannya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa cocokkan kembali dengan contoh bajunya ya. Ya teman-teman, kalian cocokkan. Nah, udah pas ya. Tapi sayangnya ini lengannya kayaknya kurang pas panjangnya. Kalau bahunya itu udah pas. Sekarang kita perhatikan panjang lengan dengan panjang baju. Jadi kalian bisa rapikan nantinya. Sebelum merapikannya, jadi diobras dulu ya di pinggiran bagian badannya. Nah, tadi tidak kelihatan bagian obrasnya. Sekarang Depuri obras di bagian pinggirnya. Jadi kalian perhatikan cara mengobrasnya. Nah, cara mengobrasnya itu kalian gunting dulu lebihnya dan sisakan setengah senti gitu teman-teman. Nah, ini tangannya tadi dia agak kepanjangan ya. Jadi Depuri gunting aja menggunakan insting gitu, nanti perkiraan lipatannya berapa senti. Nah, guntingnya juga berapa senti gitu teman-teman. Jadi Depuri gunakan insting dengan cara melihat. Nah, dengan memakai perkiraan saja. Kalau misalnya kalian sudah menggunting lebihnya, sisakan sepanjang setengah senti untuk obrasan. Jadi nanti kalau mengobrasnya jangan sampai mengenai bagian jahitan baju gitu teman-teman, supaya nanti tidak kelihatan itu jahitan. Jadi perkiraan aja gitu teman-teman ya. Nah, ini hasilan obrasnya. Jadi kalian bisa nanti melipat lengannya dan lipat di bagian bawahnya sesuai dengan ukuran dan contoh kemeja anak-anak. Oke, dan ini aku lipat ke dalam yang motif bunga-bunga, dan yang kelihatan di bagian luarnya itu adalah motif bagian garis-garis batik gitu teman-teman. Jadi aku lipat satu kali aja karena sesuai dengan panjang contohnya. Dan kalau misalnya kalian mau lipat 2 kali itu lebih rapi juga kan, dan tergantung cara kalian juga gitu teman-teman. Kalau mau lebih rapi bisa kalian lipat 2. Nah, ini aku udah balik ya. Ini yang kelihatan itu di bagian depannya itu adalah garis-garis di bagian bawahnya. Jadi aku cocokkan kembali dan hasilnya ya cukup pas ya. Mungkin besarnya sekitar 1 cm karena disuruh melebihkan atau membesarkan 1 cm supaya tidak pas-pas sekali. Itu tergantung pelanggannya teman-teman. Jadi sekarang aku rapikan dan sisanya dijahit. Nah, ini hasilnya. Jadi kalian bisa merapikan dengan setrika kembali bajunya gitu teman-teman. Jadi ini belum disetrika ya, jadi aku cocokkan kembali aja kiri kanan bagian lengannya, atas bawah bagian samping ya teman-teman. Jadi udah pas-pas. Jadi kalian bisa koreksi kembali. Kalau misalnya ada kesalahan, kalian bisa cek-cek saja. Nah, hasil video kali ini aku ucapin untuk teman-teman, terima kasih udah nyimak dan belajar sama Depuri cara mengubah ukuran kemeja dewasa menjadi ukuran untuk
anak-anak di bawah 5 tahun atau 2 tahun gitu teman-teman. Nah, sekali lagi aku ucapin terima kasih udah nyimak. Sampai jumpa, dan jangan lupa share video ini untuk teman-teman supaya bisa membagi dan belajar bersama.